Siap. Hormat. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu minta tolong untuk memimpin kita dalam doa. Terima kasih Nolan. Ibu akan absen. Nolan, Ibu. Fiona, Ibu. Oke anak-anak, dari kita yang baru. Kita belajar tentang apa? Manusia. Kebutuhan manusia itu apa saja? Pakaian. Sekarang coba semua perhatikan gambar yang Ibu tayangkan. Ini gambar apa ini? Candi. Oke. Candi ini fungsinya untuk apa? Tempat ibadah agama Buddha. dengan gambar yang Ibu tayangkan. Hari ini kita belajar materi apa? Hidup masyarakat pada masa Hindu Buddha. Oke, kemudian submaterinya masuknya kebudayaan Hindu Buddha di Indonesia. Oke, dalam proses pembelajaran hari ini Ibu akan menilai kalian. Saja? Sikap. Oke, sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Oke. Kemudian dalam proses pembelajaran sebentar kita akan kerja kelompok. Jadi Anda sekarang sudah duduk dalam kelompok kami. Ya, Ibu mau tanya Ade Fani. Tujuan apa Ade Fani? Menjelaskan proses masuknya kebudayaan Hindu Buddha di Indonesia dengan Yang kedua Pusri, tujuan pembelajaran kita? Menguraikan teori-teori masuknya kebudayaan Hindu Buddha di Indonesia dengan benar. Dan yang ketiga, Laura. Menganalisis peranan bangsa Indonesia terhadap proses masuknya agama Hindu Buddha di Indonesia dengan tepat. Oke. Keempat, Menyajikan laporan diskusi mengenai teori masuknya Hindu Buddha di Indonesia. oke. Sebelum Ibu menjelaskan tentang teori, Anda harus tahu proses masuknya agama Hindu dan Buddha di Indonesia, maka berakhir sudah masa praaksara di Indonesia. Ibu berikan kesempatan kepada anak-anak. Mungkin ada yang mau bertanya, Kakak Fiona. Apa itu zaman praaksara? Ada yang bisa menjawab? Silakan. Zaman di mana manusia belum mengenal Tuhan. Zaman praaksara adalah zaman di mana manusia belum mengenal Tuhan. Oke. Salah satu yang menyebabkan sehingga masa praaksara di Indonesia itu bisa berakhir adalah karena masuknya agama dan kebudayaan Hindu. Teori masuknya Hindu Buddha di Indonesia. Teori yang pertama, teori apa itu Fahmi? Teori Vaisya. Teori Vaisya ini dikemukakan oleh M.J. Krohn dan Mu Kerukse. Fiona, bagaimana cara golongan pedagang atau Vaisya menyebarkan kebudayaan Hindu Buddha di Indonesia? Itu dengan cara menikah dan penduduk setempat. Kemudian, yang kedua ada teori Satria. Cantika. Siapa yang mengemukakan teori Satria? Oleh C. Beck, FDK, Bosch, dan J.L. Mons. Oke. Jadi yang mengemukakan teori Satria ini adalah C. Beck dan FDK Bosch dan J.L. Mons. Kenapa para Satria ini bisa sampai ke Indonesia menyebarkan agama Hindu? Karena para ksatria India kalah di medan perang dan melarikan diri ke Indonesia. Oke. Itu menurut teori Satria. Putri, teori ini punya kelemahan. Kelemahannya apa, Putri? Yaitu tidak adanya bukti kolonisasi baik di India maupun di Indonesia. Oke. Hipotesis dari teori Satria ini banyak mengandung kelemahan. Di mana tidak ada bukti kolonisasi di India maupun di Indonesia. Pertanyaan? Bagaimana cara para ksatria menyebarkan Hindu di Indonesia? Oke, silakan Cantika. Mereka mendirikan kerajaan dan menyebarkan agama Hindu. Oke. Pertanyaan dari Paris tadi,
Yasrib Leo dengan FJK BOS. Oke, Fiona. Teori arus balik ini mengatakan apa? Banyak pemuda di Indonesia belajar agama Hindu Buddha ke India, kemudian mereka kembali ke Indonesia untuk menyebarkan agama Buddha. Oke, banyak pemuda di Indonesia belajar agama Hindu Buddha, kemudian kembali ke Indonesia dan mengajarkan kepada masyarakat Indonesia ya, belajar dengan agama Hindu Buddha. Orang Indonesia yang pergi ke India untuk belajar agama Hindu Buddha. Setelah mereka selesai belajar, mereka pulang ke Indonesia dan menyebarkan agama Hindu Buddha. Oke, yang berikut teori Sudra. Aura, siapa yang mau mengemukakan teori Sudra? Van Faber. Oke, Noah. Van Faber mengatakan apa tentang teori Sudra? Teori ini menjelaskan bahwa di India terjadi banyak peperangan, akhirnya para budak bermigrasi ke wilayah Indonesia dan terjadi perkawinan campuran dengan masyarakat. Oke, jadi di India ini terjadi apa? Terjadi banyak peperangan. Kemudian para budak ini banyak bermigrasi ke wilayah Indonesia dan akhirnya terjadi perkawinan campur. Kemudian mereka menyebarkan agama Hindu Buddha. Dari teori-teori yang Anda sudah sebutkan tadi, teori yang paling dianggap benar ini teori apa? Teori Brahmana. Teori Brahmana. Fiona, mengapa teori Brahmana ini yang dianggap paling benar berkaitan dengan masuknya kebudayaan Hindu Buddha di Indonesia? Karena teori ini tampaknya dianggap lebih mendekati kebenaran karena agama Hindu bersifat tertutup, di mana hanya diketahui dengan kalangan Brahmana. Oke, mengapa agama Hindu ini dikatakan bukan agama yang demokratis? Karena urusan keagamaan menjadi monopoli Brahmana, sehingga hanya golongan Brahmana yang berhak dan mampu menyiarkan agama Hindu. Jadi semua urusan keagamaan dimonopoli oleh kaum Brahmana. Kalau di agama Hindu anak-anak itu ada yang namanya penggolongan masyarakat ke dalam berbagai kelompok. Brahmana itu adalah pendeta. Urusan pendeta tidak bisa diganggu-gugat oleh para ksatria atau para waisya. Tentara atau pedang tidak bisa mengganggu. Ya, bisa dipahami ini? Oke. Kemudian yang berikut, bagaimana sikap masyarakat Indonesia terhadap kebudayaan Hindu Buddha? Jessica, bangsa Indonesia bersifat pasif. Bangsa Indonesia bersifat aktif. Bangsa Indonesia bersifat pasif itu yang bagaimana? Memberikan pengertian bahwa masyarakat Indonesia hanya sekedar menerima budaya dari India. Dengan demikian akan menimbulkan kesan bila telah terjadi penjajahan atau kolonisasi yang dilakukan bangsa India baik secara langsung maupun tidak langsung. Oke, kemudian yang kedua, bangsa Indonesia bersifat aktif. Itu maksudnya apa, Putri? Yaitu bahwa masyarakat Indonesia sendiri ikut aktif dalam membawa dan menyebarkan agama dan budaya Hindu Buddha di Nusantara. Artinya bahwa masyarakat Indonesia ini punya peran sendiri dalam menyebarkan kebudayaan Hindu Buddha di Indonesia. Anak-anak, sekarang coba Anda perhatikan peta yang Ibu tayangkan. Silakan Anda amati. Sudah? Ada yang mau bertanya? Oke, silakan Adevani. Apa tujuan pedagang dari India ini masuk ke Indonesia? Ada yang tahu? Tujuan masuknya pedagang dari India ke Indonesia untuk membeli rempah-rempah dan menyebarkan agama Hindu. Orang India ketika datang di Indonesia itu melalui jalur apa? Melalui jalur laut. Sekarang Ibu akan membagikan LKPD, Anda kerjakan dalam kelompok ya. Saya minta setiap perwakilan kelompok untuk maju ke depan. Oke anak-anak, silakan Anda baca petunjuk yang ada di LKPD ini. Kalau ada yang kurang jelas, bisa kalian tanyakan ya. Untuk referensinya Anda bisa menggunakan buku sumber yang Ibu sudah bagikan
ketika Anda sudah berdiskusi sebentar, Ibu akan memberi kesempatan untuk Anda mempresentasikan. Nanti Oke, sekarang Ibu minta kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 1. Jadi baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kelompok 1, kami akan menjelaskan tentang bagaimana kehidupan sosial masyarakat pada masa hidup Buddha. Yang pertama, teori ini mengemukakan bahwa kaum Brahmana diundang datang ke Nusantara karena ketertarikan raja-raja yang berkuasa dengan ajaran agama di Buddha. Jawabannya itu teori Brahmana. Kami memilih teori Brahmana karena di Indonesia para Brahmana melakukan upacara pratyastoma untuk menghidupkan seseorang yang belum menganut agama Hindu, sehingga kaum Brahmana diundang datang ke Nusantara. Yang kedua, pendapat ini menjelaskan peran aktif dari orang-orang Indonesia yang mengembangkan kebudayaan Hindu Buddha Indonesia. Jawabannya itu teori arus balik. Kami memilih teori arus balik karena orang-orang Indonesia yang tertarik ajaran itu mengirimkan kaum terpelajar ke India untuk berziarah dan menuntut ilmu, sehingga orang-orang Indonesia mengembangkan kebudayaan Hindu Buddha di Indonesia. Soal yang ketiga, munculnya pembagian yang tegas antara kelompok masyarakat menjadi beberapa kasta atau kelas. Sistem ini membedakan masyarakat berdasarkan fungsinya. Jawabannya itu bidang sosial. Kami memilih bidang sosial karena susunan masyarakat diatur berdasarkan sistem kasta. Demikian presentasi kami, mungkin kelompok lain ada yang bertanya, waktu dan kesempatan kami berikan. Coba sebutkan kelompok masyarakat yang ada di India. Yang pertama, Brahmana. Yang kedua, Satria. Yang ketiga, Waisya. Yang ketiga, Sudra. Demikian hasil presentasi kami. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Sekarang kami akan membahas hasil diskusi kami. Soal yang pertama, teori ini mengemukakan bahwa kaum Brahmana diundang datang ke Nusantara karena ketertarikan raja-raja yang berkuasa ajaran agama Hindu Buddha. Oke, berikan aplaus. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Materi kami, teori masuknya Buddha di Indonesia. Teori ini mengemukakan bahwa kaum Brahmana diundang datang ke Nusantara karena ketertarikan raja-raja berkuasa dengan ajaran agama Hindu Buddha. Kami menjawab teori Brahmana. Soal yang kedua, pendapat ini menjelaskan peran aktif dari orang-orang Indonesia mengembangkan kebudayaan Hindu Buddha di Indonesia. Kami menjawab teori arus balik. Jika ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Bertiga, kelompok 3 memilih jawaban bidang sosial. Karena pada masa Prakasara, masyarakat Indonesia telah mengenal sistem pelapisan sosial berdasarkan pada profesi atau mata pencarian. Sekian dari presentasi kami, terima kasih. Enak-enak, tadi semua sudah presentasi ya? 1, 2, dan 3. Oke, Ibu sedikit mau meluruskan untuk presentasi dari kelompok 2 ya? Iya. Kelompok 3. Tadi berkaitan dengan bidang sosial. Bidang sosial yang dimaksud adalah pembagian kelompok ya, berdasarkan fungsinya ya. Ibu minta salah satu untuk memberi kesimpulan berkaitan dengan proses pembelajaran kita hari ini. Ibu minta Fiona. Silakan Fiona. Jadi dari proses pembelajaran kita pada hari ini, saya menyimpulkan bahwa ada 5 teori yang menyebabkan masuknya Hindu Buddha di Indonesia. Yang pertama, teori Waisya. Yang kedua, teori Satria. Yang ketiga, teori Brahmana. Yang keempat, teori arus balik atau nasional. Yang kelima, teori Sudra. Dari kelima teori tersebut, hanya teori Brahmana lain yang dianggap sesuai dan bukti-bukti. Yang pertama, agama Hindu bukanlah agama yang demokratis karena urusan keagamaan menjadi monopoli Brahmana, sehingga hanya golongan Brahmana yang berhak dan mampu menyiarkan agama Hindu. Yang kedua, prasasti Indonesia yang pertama berbahasa Sanskerta, sedangkan di India sendiri bahasa itu hanya digunakan dalam kitab suci dan upacara keagamaan. Jadi, kaum Brahmana yang mengerti dan
diakui berpendapat berlainan, di mana secara garis besarnya dibedakan menjadi 5 bagian atau 5 teori, yaitu teori Waisa, teori kesatria, teori Brahmana, teori arus balik atau nasional, dan teori Sudra. Pada proses kegiatan belajar hari ini berjalan dengan lancar dan perasaan saya sangat senang dengan proses pembelajaran hari ini. Oke, anak-anak, bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang ya? Oke, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu memberikan evaluasi tes. Ya, jelaskan 5 teori masuknya kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Dikumpulkan kelompoknya. Oke anak-anak, dari hasil kalian luar biasa ya, semua hari ini tuntas. Nah, ditingkatkannya. Oke, bisa? Bisa, Bu. Proses pembelajaran kita hari ini berakhir sampai di sini. Lalu untuk pertemuan kita pada minggu depan itu kita akan belajar materi pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha terhadap masyarakat Indonesia. Materi ini dipelajari agar proses pembelajaran kita berjalan dengan baik. Bisa? Bisa, Bu. Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu minta Fiona untuk memimpin kita dalam